Banyaknya pertanyaan terkait kapan ujian diadakan, Mas, dan kapan sih ujian umum diadakan ya? Kenapa ujian UBT khusus terlebih dahulu diadakan? Apakah ujian ini ditunda ya? Ada lagi seperti itu. Apa dampaknya jika ujian ditunda ataupun keuntungannya jika ujian umum diadakan, dan apa kerugiannya, Mas, ketika ujian umum ditiadakan, dan apa kerugiannya jika ujian umum diadakan? Nah, ini pertanyaannya sangat sulit, teman-teman. Aku nggak bisa jawab sebenarnya ini. Ini satu pertanyaan yang membuat saya pusing. Kenapa adanya ditunda ya? Kenapa ditunda ujian IPS topik umum ya? Ini sebenarnya yang tahu hanya HRD Korea dan KP2MI ataupun Indonesia IPS Center, teman-teman. Kalau pertanyaan yang satu ini saya tidak tahu, namun saya akan jawab setelah video yang satu ini. Buat kalian semuanya yang masih pemula, yang ingin mempunyai textbook atau buku textbook terbaru, bisa datang ke link deskripsi. Dan kalian yang berada di Korea yang ingin klaim Sotokse, bisa datang ke link deskripsi, nanti akan saya cantumkan, bisa dihubungi. Nanti saya bantu untuk klaim Sotokse-nya. Dan selanjutnya, buat teman-teman yang ingin beli alat skill test pun juga bisa datang ke link deskripsi ataupun kolom deskripsi maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya, sekali lagi di sini saya berada di tambak perikanan. Ini tambak kerang, bisa dilihat di bawah saya juga banyak kerang. Di sebelah sana juga kerang ya. Di sana, tapi sedikit backlight, jadi nggak bisa terang ya. Jadi di sini adalah tambak kerang. Di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, Mas, kenapa ujian IPS topik ditunda? Ini tidak tahu ya. Ya, tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab, tapi saya akan memberikan sedikit pendapat. Kenapa ujian IPS topik ditunda? Bulan Februari ini tidak ada pengumuman ujian IPS topik. Yang pertama, teman-teman, roster ya. Kalau saya memberikan informasi roster ini dari gambaran saya sendiri, karena rosternya meningkat ya di tahun 2022, 2023, 2024. Ini yang paling besar itu di tahun ini. Ini bisa mencapai 15 ribuan untuk rosternya ya, 15.700 seperti video yang sudah saya berikan tadi. Ada juga SLC ini sangat sepi dikarenakan teman-teman yang berada di Korea ini banyak pengangguran dan lowongan kerjanya sangat sulit. Dan saat ini banyak sekali teman-teman yang pindah pabrik dikarenakan pabriknya sepi ya. Dipindah oleh sajang, bukan pindah dengan kesadaran sendiri. Ada juga teman-teman yang pindah dengan kesadarannya sendiri karena gajinya cuma basic ataupun UMR saja dan tidak cukup untuk makan ataupun kebutuhannya tidak cukup. Jadi itu salah satunya. Jadi yang pertama tadi roster, yang kedua lowongan kerja kecil dan SLC-nya tipis, dan yang terakhir banyaknya sajang yang memilih orang swasta. Nah, ini tiga ini, teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir, dimudahkannya visa E7 ya, perpindahan dari E9 ke visa E7 lebih mudah dan syaratnya lebih gampang. Jadi ini sangat merugikan teman-teman yang berada di Indonesia yang sedang menunggu SLC, karena jika teman-teman yang sudah habis kontrak dan pindah ke visa E7, otomatis pabrik tersebut tidak membuka lowongan pekerjaan lagi. Jadi artinya itu dari 4 kategori yang menjadikan IPS topik nanti jika diadakan ataupun ditunda. Selanjutnya, Mas, keuntungannya apa kalau ujian IPS topik ditunda? Ini keuntungannya apa ya sebenarnya? Yang jelas menguntungkan di roster. Roster nanti akan berkurang. Dari teman-teman yang berada di roster ini nanti akan bisa terbang ya, bisa terbang dan rosternya bisa berkurang. Dan selanjutnya mengurangi jumlah PMI berada di Indonesia yang sedang di roster juga. Ini mengurangi jumlah PMI. Jadi jika adanya tidak diadakan ujian ataupun ujiannya ditunda, kemungkinan besar nanti setelah gelombang ketiga ya, periode gelombang ketiga nanti akan ada pengumuman ujian. Tapi kalau gelombang ketiga artinya Juli, Agustus, teman-teman. Tapi prediksiku sampai bulan Mei dulu. Kita lihat sampai bulan Mei dulu untuk informasi pengumuman ujian UBT
umum ya. Kerugiannya apa Mas kalau ditunda? Ya ruginya teman-teman yang kemarin gagal nggak bisa ikut ya, nggak bisa ikut. Kemarin yang lulus di 92,5 skill test itu skill test gagal itu nggak bisa ikut, dan teman-teman yang nilainya 90 tidak bisa ikut dan rasa dendamnya itu hilang. Rasa dendamnya semakin tinggi ya, bukan hilang, semakin tinggi karena teman-teman yang nilainya 90 itu rasa dendam, ingin penasaran ikut lagi di tahun 2025 ini tentunya ada. Tidak mendapatkan tambahan jumlah roster ya, tidak ada tambahan jumlah roster dalam arti nanti teman-teman yang ditiadakan ujian ini artinya rosternya berkurang, nantinya bagus, menurut saya lebih bagus ya. Dan selanjutnya Mas, kalau diadakan ujiannya keuntungannya apa buat kita semuanya? Keuntungannya kalau ada ujian, teman-teman yang pemula bisa ikut, teman-teman yang sudah gagal di tahun-tahun sebelumnya bisa ikut lagi, dan teman-teman juga akan mendapatkan banyak roster lagi di tahun 2025 ini. Tapi ini juga sangat menyulitkan kita kalau Korea ini sedang sepi lowongan kerja ataupun SLC. Bisa dilihat teman-teman yang sudah banyak sekali menganggur di Korea juga banyak sekali, jadi bisa dilihat dari situ sedikitnya lowongan kerja di Korea. Dan kerugiannya apa Mas? Ya, oke, untuk keuntungannya lagi itu bisa jadi kalau ada ujian itu negara yang untung karena semakin meningkat untuk jumlah mengikuti ujian. Di tahun sebelumnya itu 32 mencapai 33.000, sekarang di tahun 2024 meningkat di 62.000 dan 46.000 untuk manufaktur saja ya, dan mungkin sekarang bisa mencapai, kalau tahun ini ada bisa sampai 60.000 kalau kuotanya besar. Tapi kalau kuotanya hanya 1.500 mungkin tidak sampai dengan 30.000 untuk pesertanya. Kerugiannya apa Mas kalau tidak diadakan ujian? Rasa penyesalan, sakit hati dari teman-teman yang sudah belajar itu ada. Kerugiannya teman-teman yang gagal di tahun kemarin tidak bisa mengikuti di tahun ini, hampa. Akhirnya ini banyak sekali teman-teman yang pindah ke P2P ataupun dengan jalur visa turis. Tapi hati-hati teman-teman, visa turis ini tidak saya sarankan karena ini tidak rekomendasi buat kalian yang usianya masih muda. Teman-teman, ini pro dan kontra pasti ada nantinya kalau tidak ada ujian ya. Aku sudah belajar sampai sekian bulan, aku sudah belajar sekian tahun, seharusnya tahun ini ada ujian aku lulus. Nah, kenapa tahun ini nggak ada ujian? Nah, ini banyak pro dan kontranya nanti. Nah, jadi mungkin itu yang bisa jawab dari pendapat saya sendiri ya. Yang jelas itu yang tahu pendapat jawabannya itu hanya HRD Korea dan KP2MI. Kenapa tidak diadakannya ujian IPS TOPIK tahun 2025 jika tidak diadakan, dan kenapa ditunda di tahun 2025 jika ditunda di tahun ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.